Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa di Universitas Brawijaya. Anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama Daniel Arden Pilo, lalu Muhammad dan Nawafi Ivan, saya sendiri Mayer Omega Parindungan, lalu teman saya Muhammad Afan Noval Musafi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang kami melakukan penelitian ini. Jadi media sosial telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi cara orang berinteraksi, berbagi informasi, dan terlibat dalam berbagai aktivitas termasuk mahasiswa dalam penelitian Yohana tahun 2022. 2022. Jadi di seluruh dunia, pengguna media sosial telah meningkat secara pesat dalam beberapa tahun terakhir termasuk Indonesia. Nah, jadi di sini terdapat lebih dari 180 juta pengguna sosial media di Indonesia yang setara dengan 68% total populasi di Indonesia. Jadi fenomena ini mencerminkan perubahan dramatis dalam perilaku komunikasi masyarakat modern termasuk para mahasiswa dalam penelitian yang disebutkan dalam penelitian oleh Okta Heriani dan Desi pada tahun 2020. Mahasiswa Universitas Brawijaya yang merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh besar yang ditimbulkan oleh media sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penggunaan media sosial tidak hanya terbatas pada interaksi sosial, tetapi juga telah menjadi platform dalam dunia politik. Media sosial dimanfaatkan oleh partai politik untuk kepentingan politik karena media sosial itu memiliki kekuatan untuk memengaruhi berbagai audiens yang disebutkan dalam penelitian oleh Alam pada tahun 2019. Lalu media sosial memungkinkan individu untuk terlibat dalam diskusi politik, menyebarkan pandangan politik mereka, dan mengikuti perkembangan politik dengan cepat. Yang hal itu disebutkan dalam penelitian oleh Saud et al. Pada tahun 2020. Dalam konteks mahasiswa, media sosial dapat menjadi sarana yang kuat untuk meningkatkan partisipasi politik mereka. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik. Namun, belum ada penelitian yang meneliti secara spesifik mengenai pengaruh penggunaan media sosial oleh mahasiswa di Universitas Brawijaya terhadap partisipasi politik mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dengan mengeksplorasi dampak pengguna media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa di Universitas Brawijaya. Melalui analisis mendalam tentang cara mahasiswa menggunakan media sosial dalam konteks politik. Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana penggunaan media sosial memengaruhi tingkat partisipasi politik mahasiswa di Universitas Brawijaya. Lalu hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi wawasan yang berharga tentang hubungan antara media sosial dan partisipasi politik mahasiswa yang dapat menjadi dasar untuk pemahaman yang lebih baik tentang peran media sosial dalam proses politik di lingkungan kampus. Lalu rumusan masalah yang kami buat yaitu bagaimana penggunaan media sosial memengaruhi tingkat partisipasi politik mahasiswa di Universitas Brawijaya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak penggunaan media sosial terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa di Universitas Brawijaya. Lalu untuk batasan penelitian dari penelitian yang kami lakukan, yang pertama, penelitian ini akan difokuskan pada mahasiswa yang terdaftar di Universitas Brawijaya. Yang kedua, jenis media sosial yang akan diteliti terbatas pada platform populer seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Penelitian ini tidak akan memasukkan faktor-faktor ekstern lainnya yang mungkin mempengaruhi partisipasi politik seperti latar belakang ekonomi atau pendidikan politik formal. Lalu yang selanjutnya yang keempat, penelitian ini hanya akan mempertimbangkan aktivitas politik yang dapat diukur seperti berpartisipasi dalam diskusi politik, berbagi artikel atau berita politik, dan mengikuti akun politik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, tentang mengenai media sosial, di mana media sosial telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir dan menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube memungkinkan individu untuk terhubung, berinteraksi, dan berbagi informasi dengan mudah. Menurut Kaplan dan Helen pada penelitian yang dilakukan oleh 2010,
Media sosial adalah seperangkat aplikasi berbasis internet yang bangun pada dasar landasan ideologi dan teknologi web 2.0, serta memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna. Media sosial adalah tempat di mana bisa berhadapan dengan banyak jenis kelompok dan akan menyesuaikan diri sendiri dengan nilai dari kelompok tersebut, menurut Papa Carisi pada 2012. Dalam konteks partisipasi politik, media sosial telah menjadi alat penting dalam menyampaikan pesan politik dan mengorganisir aktivitas politik. Meskipun media tradisional seperti surat kabar dan televisi masih berperan penting dalam politik, media sosial memungkinkan individu untuk berperan sebagai penyiar, mengubah dinamika interaksi politik, dan meningkatkan keterlibatan. Selanjutnya ada politik bagi mahasiswa, di mana peran mahasiswa dalam politik telah menjadi subjek perhatian yang signifikan dalam sejarah. Menurut Putnam 1993, peran aktif mahasiswa dalam politik telah lama diakui sebagai elemen penting dalam memperkuat kehidupan demokratis. Mahasiswa seringkali dianggap sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada partisipasi politik dan pengembangan masyarakat. Mahasiswa seringkali dianggap sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Mahasiswa bagi mahasiswa, partisipasi politik menyakup berbagai aktivitas, termasuk pemilihan umum, demonstrasi, kampanye, serta diskusi politik menurut Putnam. Selain itu, mahasiswa memiliki keunggulan dalam penggunaan media sosial karena mereka merupakan kelompok yang aktif dalam teknologi. Mereka dapat dengan mudah mengorganisir kampanye, menyebarkan pesan politik, dan berpartisipasi dalam diskusi politik melalui platform media sosial. Selanjutnya terdapat studi terdahulu di mana penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan hubungan yang kompleks antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik mahasiswa. Misalnya, Ellison pada tahun 2007 menemukan bahwa penggunaan media sosial seperti Facebook dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif dalam politik dengan memungkinkan mereka untuk mengikuti perkembangan politik, berpartisipasi dalam diskusi, dan berkontribusi pada kampanye politik. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Tufekci pada tahun 2014 menyoroti efek samping potensial dari media sosial, di mana media sosial juga dapat menjadi sumber disinformasi dan polarisasi politik. Informasi palsu dan bubble filter dapat membatasi paparan mahasiswa terhadap pandangan politik yang beragam, menghambat partisipasi dalam diskusi konstruktif, dan membatasi partisipasi dalam politik konvensional. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa. Sesuatu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan pada tahun 2014. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial melalui ekspresi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik online. Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kurniawan pada tahun 2019, di mana penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa di era digital, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi politik mahasiswa di era digital. Selain itu, Wijayanti pada tahun 2017 juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi politik mahasiswa. Selanjutnya, penelitian lain yang relevan juga sudah dilakukan oleh Yulianto pada 2019, di mana penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa di Universitas 11 Maret Surakarta, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh positif terhadap partisipasi politik mahasiswa, di mana dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,524, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan penggunaan media sosial akan meningkatkan partisipasi politik mahasiswa sebesar 0,524. Dari tinjauan pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi politik mahasiswa. Namun perlu diingat bahwa hasil penelitian tersebut tidak spesifik untuk Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa di Universitas Brawijaya secara khusus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian.
Pertama di sini ada pengumpulan data. Metode yang digunakan pada penelitian pengaruh penggunaan media sosial pada partisipasi politik mahasiswa Universitas Brawijaya adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif cocok dengan judul yang sudah kami buat karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa. Pengaruh adalah hubungan antara dua variabel, yaitu penggunaan media sosial dan tingkat partisipasi politik. Desain penelitian menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen, yaitu penggunaan media sosial, dan ada variabel terikat atau variabel Y-nya, yaitu adalah tingkat partisipasi politik. Nah, dalam penelitian ini, data kuantitatifnya itu dapat diperoleh melalui dengan metode survei dengan cara membagikan kuesioner kepada mahasiswa Universitas Brawijaya melalui atau secara online. Kuesioner berisi pertanyaan tentang penggunaan media sosial dan partisipasi politik mahasiswa. Bisa dilihat pada gambar, itu adalah merupakan daftar pertanyaan kuesioner yang kami sebarkan untuk mengumpulkan data. Di situ tujuan pertanyaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat penggunaan media sosial atau partisipannya. Pertanyaannya ada 6. Yang pertama adalah seberapa sering Anda menggunakan media sosial, kemudian seberapa penting media sosial bagi Anda sebagai sumber informasi politik, kemudian apakah Anda mengikuti akun media sosial yang berfokus pada politik, kemudian ada seberapa sering Anda membaca atau menonton berita politik di media sosial, kemudian apakah Anda merasa media sosial membantu Anda untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang isu politik, dan apakah media sosial mempengaruhi pilihan politik Anda dalam pemilu atau pemilihan mahasiswa. Untuk tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik mahasiswa. Pertanyaannya ada 5. Yang pertama adalah apakah Anda pernah berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemilu atau pemilihan politik lainnya? Kemudian, apakah Anda pernah terlibat dalam diskusi politik di media sosial? Apakah media sosial mempengaruhi pendapat politik Anda? Seberapa sering Anda menyuarakan pendapat politik Anda di media sosial? Dan apakah Anda merasa media sosial membantu meningkatkan partisipasi politik Anda? Next. Selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian kali ini adalah teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear sederhana. Karena dengan menggunakan uji regresi linear ini, kita dapat menguji pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Teknik regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai partisipasi politik mahasiswa berdasarkan nilai penggunaan media sosial. Jika hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial, yaitu variabel X, dan partisipasi politik mahasiswa, yaitu variabel Y, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial berpengaruh terhadap partisipasi politik mahasiswa. Selain itu, uji ini juga dapat memberikan informasi tambahan seperti sejauh mana penggunaan media sosial mempengaruhi partisipasi politik. Kemudian kita juga bisa mengetahui arah hubungan apakah nantinya itu positif atau negatif, dan sejauh mana variasi dalam partisipasi politik itu juga dapat dijelaskan oleh variabel penggunaan media sosial. Lanjut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasannya. Nah, di sini pertama kita menguji validitas dari pertanyaan yang sudah kita sebarkan. Dari hasil uji validitas yang disajikan pada tabel di samping, itu menunjukkan bahwa semua nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabelnya. Yang mana R tabelnya itu nilainya adalah 0,1824. Kita ambil contoh pada pertanyaan 1, itu nilainya lebih besar, kemudian pertanyaan 6 juga lebih besar, dan semua pertanyaan pada tujuan 1 maupun tujuan 2 itu juga lebih besar dari R tabelnya. Sehingga apa? Sehingga tiap pertanyaan itu berkorelasi dengan skor total data yang dikumpulkan dan dapat dinyatakan valid dan siap untuk dianalisis.
Baik, untuk selanjutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas sendiri adalah suatu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat diandalkan secara konsisten. Jadi hasil pengukurannya dapat dipercaya apabila alat ukur memberikan hasil yang sama atau tidak berubah-ubah sekalipun pengukuran dilakukan berulang-ulang. Penghitungan reliabilitas sendiri dilakukan dengan menggunakan program statistik SPSS. Uji realitas menggunakan teknik pengukuran kelompok alfa, di mana hasil pengujian dapat dikatakan reliable apabila kelompok alfa lebih dari 0,6. Yang pertama ada independent variable X. Skala yang mengukur variabel X menunjukkan nilai kelompok alfa sebesar 0,874. Nilai alfa yang tinggi ini menunjukkan bahwa item-item tersebut secara konsisten mengukur konsep penggunaan media sosial, yang berarti bahwa skala yang digunakan untuk mengukur penggunaan media sosial memiliki reliabilitas yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada dependent variable Y. Variabel Y dalam penelitian ini adalah partisipasi politik. Uji realitas untuk skala yang mengukur variabel partisipasi ini menghasilkan nilai kelompok alfa sebesar 0,877 berdasarkan 5 item atau pertanyaan. Nilai ini mencerminkan tingkat konsistensi yang tinggi antar item dalam skala, menandakan bahwa skala tersebut reliable dalam mengukur tingkat partisipasi politik mahasiswa di Universitas Brawijaya. Kemudian selanjutnya ada analisis regresi linear sederhana. Tabel berikut menunjukkan hasil dari model regresi linear sederhana yang menguji hubungan antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik. Model ini memiliki satu prediktor, yaitu penggunaan media sosial. Dalam tabel ini tidak ada variabel yang harus menunjukkan bahwa hanya satu variabel independen yang diuji. Kemudian next. Di tabel ANOVA memberikan uji F untuk model regresi yang menunjukkan bahwa model secara statistik signifikan dengan nilai F yang sangat besar, itu 282,282, dan tingkat signifikansi yang sangat rendah, P yang kurang dari 0,001. Ini berarti bahwa ada hubungannya yang sangat kuat dan statistik signifikan antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik mahasiswa di Universitas Brawijaya. Kemudian selanjutnya ada koefisien. Tabel koefisien memberikan rincian tentang kontribusi individu dari variabel independen ke model konstanta tidak signifikan, itu P sama dengan 0,750, menunjukkan bahwa ketika penggunaan media sosial adalah 0, tidak ada efek yang signifikan pada partisipasi politik. Kemudian koefisien untuk penggunaan sosial media adalah 0,842 dengan kesalahan standar 0,050, yang berarti bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit dalam penggunaan sosial media, partisipasi politik meningkat sebesar 0,842 per unit. Ini juga signifikan secara statistik dengan nilai T yang tinggi, yang mengkonfirmasi bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap partisipasi politik mahasiswa di Universitas Brawijaya. Untuk beta standarnya dari 0,844 menunjukkan bahwa hampir 84,4% dari variabilitas partisipasi politik dapat dijelaskan oleh penggunaan media sosial. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pengujian regresi linear sederhana yang dilakukan menggunakan SPSS, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungannya signifikan antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik mahasiswa Universitas Brawijaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi memiliki kekuatan prediktif yang tinggi dengan variabel penggunaan sosial yang menjelaskan sebagian besar variabilitas dalam partisipasi politik. 84,4%. Jadi nilai F yang sangat besar dengan tingkat signifikan yang sangat rendah menegaskan bahwa penggunaan media sosial secara statistik berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik. Jadi dalam konteks ini, koefisien regresi politik menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial dikaitkan dengan peningkatan dalam partisipasi politik. Dengan kata lain, semakin sering mahasiswa menggunakan media sosial, semakin tinggi tingkat partisipasi politik mereka. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa media sosial berperan sebagai alat yang penting dalam meningkatkan kesadaran politik, informasi politik, dan motivasi untuk terlibat dalam kegiatan politik di kalangan mahasiswa. Jadi kesimpulannya, penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung hipotesis bahwa media sosial memiliki dampak positif dan signifikan terhadap partisipasi politik mahasiswa di Universitas Brawijaya. Temuan ini menegaskan pentingnya media sosial sebagai media interaksi politik dan platform untuk aktivisme politik di kalangan generasi muda.
Implikasinya adalah universitas dan pembuat kebijakan harus mempertimbangkan pemanfaatan media sosial sebagai bagian integral dari strategi untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. Jadi cukup sekian dari saya. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.